Pak Yuli dengan Riko. Selamat sore. Apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Riko. Baik, Pak Yuli, saya mengapresiasi sekali apa yang dilakukan Anda dengan warga lain. Bisa cerita, Pak, awalnya gimana sampai akhirnya warga bahu-membahu? Baik, terima kasih Pak Riko. Jadi awalnya memang ada kecemasan yang sangat tinggi di kalangan teman-teman di RT 04 RW 10, juga perumahan Cibagran Asri, karena ada desas-desus begitu, bahwa ada satu warga yang positif gitu, sehingga bahkan ada yang hendak mengungsi sementara Pak Riko dari perumahan itu gitu, karena rumahnya dekat dengan warga yang terkena positif rapid test COVID itu. Ada juga yang mendesak, kenapa kok tidak dirawat di rumah sakit begitu. Nah kemudian saya kontak ke Dinas Kesehatan, saya kontak ke Pikobar Jawa Barat, saya kontak ke Puskesmas. Ternyata memang kalau orangnya dalam kondisi sehat, maka itu tidak perlu ke rumah sakit, tetapi bisa isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan. Nah setelah itu kami mengumpulkan para tokoh di RT 4 RW 10 seperti Pak Riswanda, ada Bu Lili, ada Pak Fedi, Pak Katang, dan teman-teman yang lain, Pak Iwan juga. Lalu kami mencoba memberikan pengertian bahwa yang pertama, penyakit COVID-19 ini adalah musibah yang tidak dikehendaki oleh siapapun, termasuk oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, justru kita harus mendukung, tidak malah menjauhi atau mengusir begitu, bukan seperti itu. Karena yang bersangkutan pun juga tidak mengendaki adanya penyakit itu begitu. Nah, kemudian kita pelan-pelan mengedukasi masyarakat gitu, melakukan disinfektasi lingkungan dan segala macam. Akhirnya alhamdulillah warga RT 04 RW 10 itu justru balik mendukung keluarga yang sedang mendapat musibah itu. Oke. Jadi misalkan Bu Lili itu mengkoordinir ibu-ibu di situ untuk setiap hari Pak Riko menyediakan makan 3 kali itu setiap hari, disuplai di pagi hari sekitar jam 9 atau jam 10 disediakan, diberikan di depan rumah begitu. Tidak hanya itu, dari RT yang lain, jadi bukan hanya RT di situ saja, RT yang lain juga memberikan bantuan, diserahkan kepada keluarga yang bersangkutan atau melalui Ibu Lili. Jadi keluarga itu sangat bahagia dengan kondisi ini. Saya kontak beberapa kali, baik pasien yang bersangkutan maupun keluarga yang bersangkutan, itu merasa sangat gembira dengan adanya dukungan ini. Sehingga secara mental, insya Allah mereka bagus mentalnya. Karena merasa didukung oleh warga sekitar. Pak Yuli, Mudah-mudahan, ya. ini satu keluarga itu terdiri dari berapa orang? Jadi yang positif dari rapid test itu kepala keluarga, kemudian di situ ada ibunya, kemudian yang dalam kondisi sakit juga, tapi bukan COVID Pak ya, ada istrinya dan ada adiknya. Nah untuk keluarganya ini, serta 5 orang terdekat, sudah dilakukan rapid test pada tanggal 6 April 2020, dan alhamdulillah semuanya dalam kondisi negatif Pak, baik keluarga maupun tetangga terdekatnya itu semuanya negatif alhamdulillah. Oke. Begitu. Jadi sekarang kalau kita sedang memperlihatkan visual ada warga yang setiap hari ya Pak, 3 kali sehari mengantarkan makanan ke depan rumahnya. Ini makanannya dari mana saja? Warga urunan atau gimana? Betul Pak, jadi itu yang membuat kami juga terharu. Jadi warga di RT 04 dan sekitarnya itu bergotong royong Pak. Dananya dari mereka sendiri, dari ibu-ibu, masaknya dikoordinir oleh Bu Lili, gantian begitu. Dan dalam sehari itu diberikan di pagi hari untuk makan 3 kali untuk sekeluarga itu Pak. Karena memang kami mengharapkan, menghimbau kepada keluarga itu untuk isolasi mandiri di rumah. Sehingga semua keperluannya perlu kami sediakan begitu. Oke, Pak Yuli, kan tadi Anda bilang sempat ada kecemasan, awalnya warga sempat juga mempertanyakan kenapa nggak dirawat di rumah sakit dan lain-lain. Tentu dijelaskan, tapi waktu itu apa kata kuncinya sehingga akhirnya warga, oke, mari kita rawat dan mari kita lakukan ini bersama-sama. Apa waktu itu? Saya yakin intinya adalah paradigma berpikir Pak Riko. Jadi kami berusaha memasukkan paradigma berpikir pada teman-teman bahwa ini adalah musibah
yang tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan. Sehingga posisi yang bersangkutan itu adalah wajib dibantu, bukannya dikucilkan begitu. Oke, Saya kira itu paradigma dasar. Jadi misalkan juga pada saat yang pasien itu hendak tes swab begitu, itu kan harus keluar naik motor begitu. Itu warga juga cemas lagi Pak waktu itu. Ini kita yang sehat aja suruh di rumah. Kok ini yang sakit harus naik motor untuk tes swab? Nah, ini kita harus menjelaskan bahwa tes swab itu kan yang tes swab juga banyak jumlahnya, sehingga tidak mungkin ambulan datang ke rumah masing-masing dan Bapak ini kan kondisinya juga sehat, sehingga memang diizinkan untuk keluar. Maka alhamdulillah warga malah membelikan ini Pak, masker N95 baru. Digantungkan di pagarnya sambil diberikan WA isinya doa Pak. Pak, kami semua warga mendukung, mudah-mudahan Bapak sehat, hati-hati di jalan gitu. Jadi itu sangat membesarkan hati pasien yang bersangkutan begitu Pak. wah ini cerita yang luar biasa. Terakhir Pak Yuli, berarti sekarang satu keluarga tadi tinggal isolasi mandiri di rumah, kemudian masih menunggu hasil begitu ya Pak ya? Untuk yang keluarga intinya itu rapid testnya negatif sudah keluar Oke. Pak. Jadi kita sudah tenang tetapi tetap diminta isolasi mandiri. Sedangkan yang Bapak ini itu tes swabnya memang belum keluar. Kalau rapid testnya positif hanya tes swabnya belum keluar. Baik, terakhir Anda mau bilang apa? Karena peristiwa semacam ini kan banyak juga, bahkan di beberapa tempat justru ada yang menolak, di beberapa tempat justru ada yang resisten, memberikan stigma dan lain-lain. Apa yang ingin Anda katakan supaya justru ini kita harus sama-sama melawan corona ini? Baik Pak Riko, ini adalah pandemi global yang menimpa semua umat manusia di bumi ini. Dan yang memang terkena musibah. Oleh karena itu kita sebagai manusia, sebagai warga masyarakat, tidak ada kata lain, harus bahu-membahu, bantu-membantu untuk bersama-sama mengatasi masalah ini. Jangan berpecah belah, jangan bertikai, karena itu justru akan memperbesar penyakit ini makin melebar lagi. Tapi justru kita harus bersatu, saling membantu, gotong royong bersama-sama untuk mengatasi permasalahan ini. Begitu. Baik. Yuli Setio Indartono, Ketua Forum Warga Kompleks Cipageran Asri Cimahi, Jawa Barat. Pak Yuli, terima kasih meluangkan waktu berbagi bersama kami di Kompas Petang.